wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat i'tikaf. Mari sejenak kita memahami apa yang telah kita imani, dan ini menyangkut dengan momen keberangkatan haji saudara-saudara kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ada 3 larangan bagi orang yang berada di tanah suci ketika dia sudah berstatus haji. Ada 3 hal secara umum yang dilarang di dalam berhaji berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 197. Apa yang dilarang? Yang pertama Allah sebutkan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu, sah haji itu terjadi pada bulan yang telah ditentukan. Kemarin kita ceritakan ini adalah syiar yang tidak boleh diganti-ganti. Boleh enggak kita naik haji kapan saja bulannya? Tidak. Allah telah menentukan bulannya, yaitu 3 bulan, artinya berada dalam 3 bulan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Bila keluar dari bulan ini itu tidak disebut haji. Faman farada fihinnal hajj. Lalu orang yang telah melaksanakan ibadah haji sudah berada di tanah suci, itu dilarang 3 perkara, 3 hal yang dilarang. Pertama, fala rafasa, tidak boleh melakukan hubungan seksual. Itu suami istri, apalagi orang berzina. Itu suami istri saja dilarang melakukan hubungan badan, hubungan seks, karena berada di dalam pakaian ihram sedang melakukan haji. Yang kedua, wala fusuka, dilarang melakukan yang fasid. Apa itu fasid? Dalam bahasa kita sering dikenal dengan kriminal. Dilarang melakukan kriminal, tajak mula, tajak empaki, tajak caci gob, tajak rela hata gob. Ayat ini ada dasar ketika orang Yaman dulu ketika mendengar pahala haji cukup besar. Lalu orang Yaman ini berbondong-bondong berangkat ke tanah suci. Ketika tiba di sana dia tidak bisa mengelola diri. Tempat to'ek hana, tempat hana, makanan hana, terjadilah kecurangan. Terjadi sesuatu nilai yang tidak diinginkan, terjadi kriminal. Itulah kemudian turun ayat ini. Wala fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Ketika Anda berada di tanah suci, jangan Anda coba-coba melakukan hubungan seksual. Kedua, jangan Anda melakukan kriminal, fusuk. Yang ketiga, wala jidala fil hajj. Jangan berbantah-bantah, bek medawa. Inilah kadangkala ketika kita berada di tanah suci, macam kronologis, macam persoalan yang kita dapati di tanah suci bagi jamaahnya, itu kebiasaan ada di kampungnya, biasa terbawa di tanah suci. Saya pernah jadi ketua TPHD tahun 2018. Jadi kadangkala bak taputupat urung mupaki nyan pithaboh masalah. Kenapa? Dia terbawa. Di kampungnya sering bertengkar dengan istrinya, cepat emosi, terjadi di tanah suci. Nampak keasliannya. Maka Allah telah mengingatkan ketika Anda berada di tanah suci, wala fusuka, jangan buat kriminal. Wala jidala fil hajj, baik membantah-bantah. 6 juta penduduk situ, penduduk dunia berada saat itu ke sana.
Bagaimana kita selesaikan kalau sifat ini tidak ada? Macam model orang keinginannya. Maka Al-Quran mengabadikan ayat ini agar kita hati-hati dalam tanah suci. Ketika diatur oleh ketua kloter, diatur oleh komandan kelompoknya, apapulah namanya, patuhi. Karena sekian banyak manusia tentu berbagai kepentingan. Kalau nafsu yang dia utamakan. Tapi ketika dia utamakan ibadah di tanah suci adalah ibadah, maka tidak ada kriminal di tanah suci. Tidak ada kejahatan di dalam Masjidil Haram. Ketika tidak ada kejahatan sedang wukuf, kenapa tujuan kita takarrub ilallah? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kita lakukan di tanah suci tentang kebajikan kita, Allah tahu kemana nawaitunya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Kebajikan orang takwa ada pada berlomba-lomba. Itulah wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada Allah, artinya mendekatkan diri, amal ma'ruf nahi mungkar. Itulah orang-orang yang berakal ketika berada di tanah suci. Maka haji yang mabrur, kenapa disebut haji mabrur? Tidak disebut haji makbul. Mabrur akasa birrun birraini abararun, makabulun mabrurun. Kenapa disebut mabrur? Tidak disebut makbul pada haji. Karena yang dilihat di dalam proses haji adalah ketika pulang ke kampung berhasilnya, berubah sifatnya, berubah tingkah lakunya. Nilai kebajikan tertanam pada dirinya, karakter kebajikan ada pada dirinya, maka disebut mabrur. Maka sering dengar hajjan mabrura, haji yang mabrur. Pakan hanya kun haji makbul, pakan kun haji mabrur, karena melekat dengan sifat dan tingkah laku. Maka ketika sanggup melakukan diri, menahan diri dari tiga hal tadi, itulah nantinya terdapat gelar hajjan mabrura, haji yang mabrur. Menyamanan pataturi urang hajinya diterima oleh Allah, wati gua tanah suci berubah ganyan. Menyabarakan gemaen enam, gua haji hanali ba enam. Menyabarakan gekun kegop, gua haji hanakun kegop li. Menyabarakan galam haji ganyan ku hakai, gua haji hanaku hakai li. Itulah namanya hajjan mabrura. Menyabarakan berjamaah, gua haji jumat berjamaah. Itulah hajjan mabrura. Maka dalam doa kan sering hajjan mabrura wa sa'yan mas'ura. Pakan gekun hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Itulah karakter yang ada pada orang haji, itulah yang dituntut. Menyamanan pataturi urang hajinyan sah, hajinyan diterima, wati tawa bak tanah suci, sifat kita berubah dari tidak baik menjadi baik, dari yang baik meningkat kebajikannya. Jangan seperti haji tukang bubur naik haji. Nyan tukang bubur naik haji dipeeleh Islam berdepu dihina. Lega kerja haji akai cukup Nyan pelum menghina Islam berdepu behana mupat. Tukang bubur naik haji 3 kali tukang bubur naik haji akai kueh alaihim pu haji yan. Nyai pihina kanging hauri Islam waji kaleh akai kueh. Siput kueh. Nyan dihina katanya dalam PC film. Nyan gepenan hidden mission dari kelompok kristenisasi. Tupo TV yan, Cina kalian toke TV tupo. Berbeda akidah. Dia ingin menghancurkan agama lewat orang agama Islam sendiri. Karena mereka baca dalam hadis Nabi, al-Islamu mahdubun bil Islam, yang menghancurkan orang Islam itu harus orang Islam sendiri. Dipegat berbagai kegiatan, sama en pelum orang Islam, misi supaya kristenisasi. Nah, maka jangan terpengaruh dengan haji maidin, haji 3 kali, tukang bubur naik haji, rela haji-haji yang lain. Hanya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.